Baik, kita lanjutkan di modul Q5 berkaitan dengan pemodelan geomagnetik yang mempertimbangkan waktu juga dalam pelaksanaan kuliah online. Kita akan masuk di segmen 1 berkaitan dengan persiapan software. Untuk itu berikut adalah penjelasan yang sebaiknya diperhatikan dan diikuti lebih awal untuk pelaksanaan dengan waktu yang bisa mencukupi sampai nanti sebelum jadwal ujian. Nah, idealnya untuk praktikum untuk pemodelan akan lebih baik jika kita lengkapi dengan teori dasar yang menghubungkan dengan materi-materi yang disampaikan di perkuliahan seperti teori potensial. Setelah itu mungkin kita langsung bisa masuk ke aplikasi, baik itu bagaimana cara menyusun program ataupun menggunakan program yang sudah ada. Nah, pada kesempatan ini mungkin dari persiapan software kita akan menunjukkan contoh yang mungkin bisa digunakan yang paling sederhana untuk kegiatan praktikum sederhana kita dari persiapan software. Nah, terkait dengan persiapan software, sebenarnya beberapa tahun terakhir itu ada beberapa perangkat lunak yang digunakan untuk pemodelan. Ya, beberapa mengalami penyesuaian dan juga mungkin lisensi yang akan sulit untuk beberapa mahasiswa begitu, jadi tidak semuanya bisa mengakses. Jadi mungkin saya sarankan untuk mengakses website berikut. Nah, itu nanti akan kita tunjukkan ilustrasinya setelah ini di slide berkaitan dengan perangkat lunak yang akan kita gunakan. Jadi perangkat lunak atau software yang sudah tersedia itu mungkin nanti kita bisa gunakan untuk pembelajaran pada praktikum sederhana ini. Terdiri dari kurang lebih kita perlu mengenali ada 3 bagian nantinya berkaitan dengan plot dari anomali, kemudian model di bawah permukaan, kemudian berkaitan dengan tabel kontrol terkait di pemodelan bawah permukaan terkait dengan vertexnya, dan juga berkaitan dengan nilai secara digital untuk anomali yang ditunjukkan di dalam sini. Ya, kurang lebih ini saya coba websitenya. Saya masuk tanggal 20 April 2021 jam 8.41 malam. Jadi dari sini bisa dicek terkait dengan perangkat lunak atau software yang dibuat oleh Burger dan kawan-kawan. Dan di bagian bawah nanti ada posisi ini, jadi ada bagian yang bisa di download berkaitan dengan software baik itu untuk Windows maupun untuk Mac. Nah, di sini ya disediakan, misalkan kalau untuk Windows di sini kita mungkin perlu yang ini saja dulu untuk GraphMag. GraphMag ya, silahkan di download dan mulai dipersiapkan. Nah, diharapkan tidak dilakukan secara mendadak. Nanti misalkan batas waktu 2 minggu begitu baru dieksekusi atau dilakukan setelah 2 minggu, tapi menurut saya segera dilakukan sehingga nanti bisa cepat beradaptasi dan belajar pada pembelajaran online ini. Oke, sedangkan ini untuk yang menggunakan Mac versi OS dari Mac. Ya, selanjutnya mungkin kita akan tunjukkan secara sederhana teori dasarnya, karena mungkin kita akan kesulitan kalau langsung menggunakan tanpa memahami apa yang akan kita masukkan. Jadi perlu diperhatikan untuk pemodelan geomagnetik ini berkaitan dengan azimut lintasan kalau kita bicara untuk pemodelan 2 dimensi atau 2,5 dimensi, kemudian total intensitas magnetik daerah penelitian atau berkaitan dengan nilai IGRF dan lainnya, kemudian ada nilai deklinasi, inclinasi daerah penelitian, dan berkaitan dengan model bawah permukaan itu adalah kontras suseptibilitas magnetik dan dimensi dari bodi magnetiknya. Nah, untuk itu
para peserta kuliah dan praktikum dapat memperhatikan ini untuk bisa melakukan tugas selanjutnya. Nah, berikut ini adalah ilustrasi untuk tugas yang diharapkan bisa mulai dicoba oleh mahasiswa, yaitu butuh waktu sekitar 1-2 minggu. Nanti hasilnya bisa di-emailkan berdasarkan keterangan tambahan yang ada di CX atau SIX, dan nanti akan dituliskan dalam keterangan tersebut. Jadi diharapkan mahasiswa dapat membuat body-body di bawah permukaan. Misalkan untuk body yang contohnya seperti ini, mungkin kalau kesulitan dalam bentuk elevasi, mungkin bisa digunakan elevasi yang datar dulu, tapi kalau sudah bisa langsung digunakan untuk elevasi yang bervariasi atau topografi. Nah, body-body ini biasanya memiliki bentuk yang dibuat dengan vertex-vertex yang dibuat pada koordinat tertentu. Nah, biasanya bisa dilakukan secara manual atau maksudnya manual itu adalah dengan input klik di layar screen atau di layar laptop atau di layar komputer atau PC. Bisa juga dilakukan secara numerik dengan mengetikkan pada tabel kontrol. Nah, di sini memang koordinatnya tidak ditunjukkan, jadi ini hanyalah ilustrasi dengan harapan mahasiswa dapat melakukan sendiri semuanya tanpa ada yang istilahnya copy paste. Jadi ini berkaitan dengan skill atau kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sederhana. Jadi kurang lebih perlu kita inputkan koordinat untuk vertex-vertex ini. Dan ini kurang lebih ceritanya ada seperti intrusi batuan beku. Diharapkan di sini memiliki kontras susceptibilitas yang relatif lebih tinggi dibandingkan body-body yang lain. Jadi kurang lebih ketentuan ini adalah bentuk sederhana dan mahasiswa bisa mengikuti apakah posisinya seperti apa, nanti bisa diceritakan, dan juga nanti keterangan dari setiap body berupa tabel untuk koordinat vertex dan juga hasil anomali yang dihasilkan bisa ditunjukkan. Tentu saja perlu memperhatikan input tambahan tadi, ada global parameter, ada IGRF, ada atau nilai total intensitas magnetik daerah penelitian, deklinasi daerah penelitian, inklinasi daerah penelitian, dan lain-lainnya yang sudah ditunjukkan di slide sebelumnya. Nah, mungkin selama proses ini nanti akan dilengkapi dengan, atau selama proses ke depan sampai batas waktu pengumpulan nanti akan dilengkapi dengan video tambahan untuk mungkin membantu, tapi harapannya mahasiswa bisa bergerak terlebih dahulu untuk melakukan beberapa adaptasi dan mungkin menggunakan, siapa tahu ada yang lainnya. Oh ya, terus terang untuk perangkat lunak tidak harus menggunakan perangkat lunak yang seperti ini. Bisa saja menggunakan perangkat lunak yang lain yang bisa diakses dan memiliki lisensi. Nah, itu nanti bisa diceritakan juga. Yang penting bisa menghasilkan pemodelan yang seperti ini dan juga menghasilkan kurva anomali yang diharapkan. Kemudian ada cerita global parameternya, dan juga sekali lagi ada keterangan koordinat dari vertex body untuk memberikan kejelasan bahwa itu dibuat oleh masing-masing mahasiswa, bukan sebagai hasil copy paste dari temannya atau pekerjaan kelompok begitu ya. Nah, itu yang diperhatikan. Nah, itu nanti bisa dibuat dalam bentuk laporan sederhana, misalkan 2-5 halaman mungkin. Nah, itu bisa di-emailkan nanti berdasarkan penjelasan yang akan dilengkapi di CX. Jadi sementara untuk video ini dibuat demikian, nanti akan dilengkapi di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.